Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Christian Valentino Wadu dari kelas 11 MIPA 5. Di video ini saya akan menjelaskan tentang peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 tak bisa dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa ini menjadi salah satu bukti perjuangan para pahlawan. Terdapat beberapa versi seputar serangan umum 1 Maret. Bahkan penggagas serangan umum 1 Maret pun masih menjadi kontroversi. Meski demikian, peristiwa ini haruslah tetap diingat sebagai wujud rasa menghargai jasa para pahlawan. Setelah munculnya beberapa propaganda dari Belanda bahwa pasukan TNI sudah hancur, untuk menunjukkan bahwa TNI masih ada, jadi TNI menyerang Yogyakarta yang dikuasai oleh Belanda. Nah, penyerangannya waktu itu dipimpin oleh Letkol Soeharto. Dan pasukan TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Meskipun demikian, Belanda melakukan serangan balasan. Nah, itu menjadi salah satu faktor mengapa serangan umum 1 Maret ini bisa terjadi. Tujuan dari penyerangan yang dilakukan oleh pasukan TNI ini adalah untuk merebut kembali kota Yogyakarta sekaligus membuktikan bahwa TNI dan Republik Indonesia masih kuat. Sehingga diharapkan akan semakin memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang berlangsung di PBB. Peristiwa serangan umum 1 Maret ini dimulai ketika sirine keras berbunyi di segala penjuru kota pada pagi hari dan serangan mulai dilancarkan. Dalam penyerangan itu, Letkol Soeharto sebagai komandan Brigade 10 langsung memimpin pasukan ke sektor barat sampai ke batas Malioboro. Sementara sektor timur dipimpin oleh Vente Sumual dan sektor selatan dipimpin oleh Mayor Sarjono dan sektor utara oleh Mayor Kusno. Wilayah kota dipimpin oleh Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki. Akhirnya, pasukan militer Indonesia dan masyarakat yang turut bertempur berhasil menduduki Yogyakarta selama 6 jam. Tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, mereka mundur ke front masing-masing. Serangan umum 1 Maret merupakan wujud kegelisahan rakyat Indonesia dan militer atas apa yang dilakukan oleh Belanda dan sekutu. Mereka tak suka dengan sikap dari Belanda yang semena-mena dan mencoba masuk ke Indonesia. Padahal sebelumnya telah dilakukan sejumlah kesepakatan. Sebenarnya pada awal kedatangan Belanda ke Yogyakarta, pihak militer Indonesia sudah tidak senang. Nah, sejak awal tahun 1949, segenap jajaran militer TNI sudah siap siaga melakukan penyerangan dan penjagaan terhadap pos-pos terpenting di Yogyakarta. Ketika itu, Yogyakarta berada di bawah pimpinan Kolonel Van Langen yang bermarkas di Hotel Tugu. Pasukan juga terdiri dari batalion dan diperkuat satuan-satuan Knil. Letkol Soeharto sebagai komandan Brigade 10 memikirkan rencana untuk melakukan serangan balasan terhadap tentara Belanda. Dia juga membagi kelompoknya dalam 7 sub yang berada pada masing-masing tempat. Setelah sepakat dengan Jenderal Sudirman dan Kolonel Bambang Sugeng, akhirnya misi penyerangan pun dilakukan. Serangan berdampak luas sehingga cepat diketahui dunia. Nah, itu pun menjadi salah satu tujuan serangan, yaitu agar cepat diketahui oleh dunia. Keberhasilan serangan ini segera disiarkan ke radio-radio di dunia dan didengarkan oleh forum PBB di New York. Hasilnya, serangan umum 1 Maret ini sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perundingan di Dewan Keamanan PBB. Selain mendapatkan pengakuan PBB, keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan militer Indonesia masih ada. Walau tak secara langsung, serangan ini memberikan dampak pada penyerahan kedaulatan rakyat Indonesia pada 27 Desember 1949. Untuk menghargai jasa para pahlawan yang gugur dalam peperangan tersebut, maka dibangunlah monumen serangan umum yang kini berada di pelataran Benteng Vredenburg, Yogyakarta. Kalian yang berkunjung ke sana, ke kota Yogyakarta tentunya bisa melihat monumen serangan umum 1 Maret ini ya. Nah, jadi itu saja sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan di video ini. Bila ada kekeliruan dalam menyampaikan materi, kalian boleh mengoreksi di bagian kolom komentar di bawah. Oke, untuk penutupan, aku punya sedikit pesan untuk pemuda dan pemudi Indonesia.
Kita tentunya sebagai pemuda dan pemudi Indonesia harus bisa mempertahankan kemerdekaan dan persatuan bangsa ini yang dahulu sudah diperjuangkan oleh para pahlawan. Walaupun negara kita telah merdeka, bukan berarti kita tidak punya tanggung jawab untuk mempertahankan kemerdekaan dan persatuan bangsa tentunya. Kita ketahui bahwa saat ini isu rasisme di Amerika sana sedang hangat diperbincangkan. Banyak demonstran yang turun ke jalan dan melakukan untuk unjuk rasa. Hal ini pun terjadi sebelumnya di negara kita, yaitu isu rasisme di Surabaya yang menyebut bahwa orang Papua sana itu dalam tanda kutip monyet. Saya jujur merasa kasihan gitu ya. Mereka pun manusia gitu, mereka ingin punya hidup yang layak. Mereka memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya pun untuk mendapatkan ilmu yang lebih luas lagi. Tapi kok malah dapat perlakuan rasis gitu seperti ini. Jujur saya kecewa mendengar isu rasis di negara ini. Ayolah, mau sampai kapan rasisme ada? Semuanya sama di mata Tuhan. Jadi tolong, rasisme hanya memecah belah persatuan yang telah susah payah dibangun oleh para pahlawan. Jadi untuk sahabat-sahabatku semua, yuk mohon hapuskan rasisme dari muka bumi ini. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.